Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum saudara duduk bisa beri salam kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih New Life dan seluruh tim yang sudah melayani. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya merasakan kemenangan Tuhan yang begitu hebat sepanjang minggu ini. Siapa yang merasakan kayak saya gitu minggu kemarin itu rasanya berat banget? Ada? Nggak ada ya? Oh enteng semua kehidupannya. Oh ada banyak ya. Banyak ya saudara-saudara. Saya banyak kejutan sepanjang minggu kemarin ya. Kejutannya aduh Tuhan ini gimana ya? Aduh Tuhan ini gimana ya? Minggu kemarin, minggu lalu sekitar hari Jumat, hari Sabtu. Pastor Arif bilang sama saya. Hari Senin. Nah hati-hati, nak siap-siap ya. Tanggal 2 siap-siap untuk jadi pengkhotbah cadangan katanya. Oh pengkhotbah cadangan ya, berarti kan sebenarnya cadangan atau tidak cadangan kan tetap aja harus siap ya saudara, betul nggak? Bukan berarti cadangan nggak perlu siap, betul nggak? Jadi saya, oh ya pastor, jadi nanti rencananya ibadah di North, Pastor Arif khotbah di sana untuk yang perdana hari ini, sekarang sedang berjalan, akan ditembakin katanya ke sini. Ya, tapi dari hasil ulang tahun gereja kemarin, signal kurang bagus katanya. Jadi siap-siap ya, jadi memang itu protokolnya Bapak Ibu Saudara, itu kejutan pertama. Karena jadwal saya nanti minggu ketiga sebenarnya. Kejutan kedua saudara-saudara, saya harus daftar di sebuah acara atas undangan Pastor Naomi Daudi. Dan cepetan ya Yohana, ini karena kupon untuk kamu sangat terbatas. Cepetan, nah kalau udah nama cepetan itu saudara, mesti cepetan saudara. Saya pikir saya daftar buat diri saya, oke. Ternyata pastor bilang, enggak nak, coba kamu ajakin beberapa orang di pengurus nasional. Saya ajakin, biasalah saudara ya, kalau ngumpulin orang itu banyak urusannya, sementara kita dikejar-kejar. Itu kejutan yang kedua. Kejutan yang ketiga, mati lampu di rumah saudara. Enggak jelas matinya karena apa. Entah karena tikus yang nakal atau kenapa. Saudara nggak bisa tidur karena AC-nya mati saudara. Udah nyala 2-3 hari, dia mati lagi kemarin ini, baru aja saudara. 2 hari yang lalu, aduh. Begitu banyak urusan dan akhirnya satu persatu mulai selesai. Masih banyak urusan yang lainnya saya gak usah sebutin satu-satu. Dan Roh Kudus cuma bilang gini sama saya, tenang. Ini kapan saya bisa duduk dan mempersiapkan firman Tuhan untuk hari Minggu. Roh Kudus cuma bilang, tenang orang aku yang berfirman kok. Tenang, waktu saya melihat satu mulai selesai Tuhan bilang, hari Minggu juga akan selesai katanya. Dan ini hari Minggu sudah tiba hari ini. Tapi saudara bersemangat dalam hadirat Tuhan, amin. Nah saudara, selalu ada pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di dalam hadiratnya dan mencari kehendaknya saudara-saudara. Dan saya diberkati dengan bagian-bagian firman Tuhan ini yang saya ingin ajak saudara untuk merenungkannya bersama-sama bersama dengan saya. Nah saudara, kita sudah tiba di hari Minggu yang pertama dari bulan Juni ya 2024 dan mau mengajak saudara untuk mari kita terus maju dalam perjalanan iman ke arah yang Tuhan mau melalui visi dari gereja lokal yang Tuhan percayakan kepada kita saudara-saudara. Kita harus yakin apapun yang kita lakukan melalui kepemimpinan di gereja ini datang dari Tuhan karena Tuhanlah yang menunjuk pemimpin, amin. Kita harus yakin saudara-saudara, karena kalau kita tidak yakin firman Allah katakan barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan dalam segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, kata Roma 14 ayat 23, adalah dosa. Jadi kita mau terus saudara, kita perlu yakin bahwa Tuhan menebus kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan yang begitu jelas. Dan saya ingin menyambungkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Cornelius Wing atau Kowing yang kita panggil. Saudara, the future is now. Kowing sampaikan di ulang tahun gereja bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk tujuan akhirnya yaitu memerintah bersamanya dalam kekekalan. Dan kehidupan di atas muka bumi inilah saudara-saudara waktunya kita mempersiapkan segala sesuatu karena ini adalah latihan menuju kepada
akhir, karena kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Tanda-tanda sudah sangat jelas hari-hari ini. Enggak hujan, enggak panas, gempa bumi, longsor yang enggak pernah terjadi sepanjang bumi ini ada. Tanda-tanda yang sangat bermunculan ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh waktunya sudah mau selesai, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Dalam kehidupan sekarang kita perlu mengerucut kepada hal-hal yang akan mempersiapkan kita untuk tujuan akhir karena waktunya sangat singkat. Sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Kata firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Cornelius Wing. Siapa yang datang ulang tahun gereja kemarin? Ya, bilang sama yang sebelah kalau nggak datang mesti dengar YouTube-nya. Ada nggak YouTube-nya ya? Itu pesan yang sangat powerful. Saya mencatat sebuah kalimat, dia katakan apa yang kekinian yang Anda harus kerjakan untuk masa depan supaya kita finishing well. Wow, setiap kita ingin finishing well, saudara-saudara. Nah, banyak hal yang kita dapat syukuri dengan usia gereja yang 60 ini. Ada begitu banyak yang kita bisa syukuri, saudara-saudara. Salah satunya yang paling saya syukuri adalah izin gereja. Karena saya berurusan dengan banyak gereja-gereja perintisan dan gereja-gereja. Saudara, begitu sulit untuk mendapatkan izin gereja dalam konteks masyarakat kita, saudara. Sangat sulit dan itu tidak gampang dan itu kita perlu syukuri. Satu ketika ada satu pemimpin di organisasi kita ya berbicara di luar negeri. Dia bilang sangat sulit gereja untuk punya izin katanya. Gereja saya saja sudah bertahun-tahun sampai hari ini nggak ada izin. Orang luar negeri bingung. Kok ada gereja yang nggak punya izin bertahun-tahun di Indonesia itu bisa eksis? Itulah Indonesia. Gereja dari Singapura, kita lagi ada kerjasama sekarang. Akan beli satu tempat di Cikarang. Pastor Yohana, kami nggak bisa luluskan permintaan ini kalau belum ada gereja, izin gereja katanya. Saya bilang, kalau Bapak mau tunggu itu, saya nggak tahu sampai kapan. Memang itulah yang ada di Indonesia. Karena nggak mudah mendapatkan izin. Kita punya izin gereja, kita punya gedung, kita punya fasilitas, kita punya struktur organisasi yang semakin berkembang. Program-program yang sangat spektakuler, saudara-saudara. Pelayan di dalam rumah Tuhan yang begitu banyak. Aset-aset yang semakin bertambah. Penjangkauan misi yang semakin luas. Saudara-saudara, namun di atas semua yang besar ini, saudara-saudara. Ada hal yang lebih penting yang tetap kita harus lakukan. Yaitu menjadi saksi Kristus dan Injil Kerajaan yang otentik dengan tujuan memimpin orang datang kepada Tuhan. Kita tidak terkesima dengan semua dan terlena dengan semua kenyamanan. Tetapi kita tetap tahu dan membangkitkan atmosfer penjangkauan, memenangkan jiwa, memimpin orang datang kepada Tuhan, saudara. Wes Robert dalam bukunya Reclaiming God's Original Intent for the Church, terbit 2004 katakan, there is something far more important than the size of your church. You know this, but it bears repeating that it should be the goal of your church, regardless the size, to be an authentic witness for Jesus Christ and the gospel of his kingdom. Sadly, that goal often get lost in the frantic push to grow. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada ukuran gereja Anda. Anda tahu hal ini, namun perlu diingat bahwa tujuan gereja berapapun ukurannya adalah menjadi saksi yang otentik bagi Yesus Kristus dan Injil Kerajaannya. Sayangnya tujuan tersebut seringkali hilang karena dorongan untuk berkembang. Kita senang di gereja kita banyak orang. Tapi kita mau pertambahan orang di gereja kita yang harus menjadi perhatian kita adalah pertumbuhan yang sehat sebagai sebuah gereja. Pertumbuhan yang sehat itu bukan bertambah jumlah karena perpindahan. Pertumbuhan gereja yang sehat itu adalah karena kelahiran.
Kelahiran bayi-bayi rohani akibat dari energi yang dikeluarkan dari gereja ini melalui seluruh sidang jemaatnya. Mereka mulai memimpin orang datang kepada Kristus, saudara-saudara. Dan kita perlu membangkitkan ini. Pertumbuhan gereja yang sehat itu adalah ketika anggota jemaatnya mulai mengalami perubahan peran menjadi seorang pemimpin bagi jemaat yang lain. Dia mulai mengasuh jiwa. Dia bukan saja melahirkan jiwa, tapi dia mengasuh jiwa. Itu yang namanya orang tua rohani di gereja kita. Ini yang tidak boleh hilang, saudara-saudara. Yes, kita bersyukur dengan semua apa yang Tuhan berikan. Tapi masing-masing kita selalu punya semangat yang satu ini. Menjadi pemimpin bagi orang-orang supaya mereka datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Mengiring Yesus seumur hidupku. Menyerahkan hakku. Menyerahkan kehendakku. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita perlu terus membangkitkan, mempertahankan, diingatkan, didorong secara berkala untuk dilatih, diperlengkapi menjadi saksi yang otentik dengan tujuan memimpin orang datang ke dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu pada minggu ini kita akan fokus pada pembelajaran firman Tuhan, leading people, terutama memimpin orang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara siap untuk itu? Ada dua alasan utama yang saya mau angkat, ya pasti banyak alasannya. Tapi ada dua alasan yang saya ingin angkat pada kesempatan ini tentang memimpin orang datang kepada Kristus. Yang pertama adalah kegembiraan atau karena kesukaan sorga. Siapa yang ada di sorga? Siapa yang ada di sorga? Yesus yang memerintah di sorga. Kesukaan Yesus dan itu tercermin di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Kalau saudara baca satu pasal itu, scholars kadang-kadang memberi label Travelodge to Jerusalem. Atau perjalanan ke Yerusalem yang terbentang dari Lukas pasalnya yang ke-9:51 hingga Lukas pasalnya yang ke-19. Berarti Lukas pasal 15 termasuk di dalamnya ini mencakup peristiwa, mencakup ajaran dan mujizat yang dipilih untuk memberikan konteks kematian dan kebangkitan Yesus serta pendirian gereja, saudara. Nah di dalam pasal 15 ini kita menemukan ada 3 perumpamaan. Katakan perumpamaan. 3 perumpamaan yang hilang. Yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham atau koin yang hilang, mata uang pada saat itu. Dan perumpamaan anak yang hilang. Ada 3 perumpamaan tentang yang hilang di dalam Lukas. Pasalnya yang ke-15. Yang Yesus berikan untuk mengajar sesuatu yang sangat penting bagi kerajaan sorga. Dan dalam setiap perumpamaan itu mewakili seseorang yang meninggalkan Tuhan karena alasan yang berbeda. Yang pertama karena kebodohan, bicara tentang domba yang hilang. Yang kedua berbicara dirham yang hilang itu ketidaktahuan kemana ya dirhamnya. Saudara ingat cerita itu? Ada seorang gembala yang punya 100 domba, lalu 1 hilang, tinggal berapa? Semua anak-anak juga tahu, 99 Pastor Yohana Oya. Dan dia akan meninggalkan 99 itu dan pergi mencari 1 domba yang hilang, saudara-saudara. Pertanyaannya kenapa dombanya bisa hilang? Nggak mau ngikut soalnya. Ya. Dan yang kedua ketidaktahuan. Dirham yang hilang nggak tahu, tiba-tiba aja jatuh nggak tahu kemana, saudara-saudara. Dan yang ketiga alasan hilang itu adalah pemberontakan, saudara. Nah, karena pada akhirnya ketiga-tiga ini ditemukan, maka perumpamaan ini juga disebut sebagai perumpamaan yang ditemukan, ya. Nah, kalau kita baca, saudara-saudara, dari ketiga perumpamaan yang Yesus berikan. Yang pertama tentang domba yang hilang dan ketika itu ditemukan ada kesukaan yang sangat besar ketika domba itu ditemukan. Ayat 5 dari pasal 15, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Garis bawahi kata itu.
dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, ayat yang ketujuh ini luar biasa saudara. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu jiwa yang hilang karena kebodohannya, karena mungkin dia memberontak, karena dia tidak mengerti, satu jiwa yang hilang dan jika itu dipimpin datang kepada Tuhan dan ditemukan membawa sukacita yang sangat hebat. Makanya saudara kita perlu datang, hadiri ibadah sakramen baptisan air. Ada puluhan orang yang dibaptis setiap saat di gereja ini. Sukacita yang sangat besar. Amin saudara-saudara. Dan di dalam dirham yang hilang, ketika dirham itu ditemukan, ada sukacita yang sangat besar. Dikatakan di situ ada perempuan yang kehilangan dirhamnya. Dan ketika dia menemukannya, ayat 9 berkata, dan kalau ia menemukannya, ia panggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalimat ini diulangi lagi oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita yang besar, saudara. Yang ketiga, bagaimana dengan ketika anak yang hilang itu dijumpai? Kita lihat ayat 22 dan 24 sampai 24 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun yang paling muda, yang paling bagus. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah saudara, kalau saudara baca di beberapa ayat pertama dari pasal 15 ini menceritakan sebenarnya Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan tersebut untuk menyentuh hati para orang Farisi pada waktu itu. Karena orang-orang Farisi mencela Yesus, kok dia menerima orang berdosa datang kepadanya. Orang Farisi yang sesungguhnya mereka yang tahu kitab suci. Mereka yang mendapatkan begitu banyak privilege karena mereka punya pengetahuan tentang kitab suci. Mereka tahu tentang agama lebih banyak daripada masyarakat biasa. Namun mereka sepertinya malah menghalangi Yesus untuk menyelamatkan orang. Malah mereka nggak punya sukacita ketika yang hilang itu ditemukan, saudara-saudara. Dan Yesus merasa aneh. Karena sebagai pemimpin agama yang terpelajar, mengapa mereka tidak bisa bersukacita ketika orang lain kembali kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan dia? Ini adalah sebuah awasan buat kita, saudara-saudara. Demikian juga dengan kita orang-orang yang percaya pada Yesus. Apa yang jadi sukacita kita yang terbesar sebenarnya dalam hidup ini? Apa yang menjadi sukacita kita yang terbesar? Apakah promosi yang datang dalam kehidupan kita? Apakah berkat jasmani yang kita terima? Apakah segala sesuatu yang saya, buat saya, untuk saya itu yang membuat kita bersukacita? Yesus sedang nyentrik sebenarnya. Mengajarkan orang-orang percaya. Harusnya sukacita kita yang terbesar adalah ketika orang-orang datang kepada Tuhan dan dipulihkan. Karena itu sukacita sorga. Itu yang kalau kita nyanyi tadi, menyerahkan
kehendakku, menyerahkan hakku. Bersuka cita atas apa yang kita terima itu hak kita, saudara-saudara. Tapi Tuhan sedang mengalihkan akunya kita kepada Dia. Karena kita harus semakin, apa saudara? Kita harus semakin, apa? Berkurang dan Dia semakin bertambah. Ayat 7 tadi berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita karena satu orang bertobat, berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Yang tidak membutuhkan pertobatan. Wow. Mari belajar bersukacita. Mari mengerjakan sukacita. Mari arahkan hati kita kepada sukacita yang menjadi sukacitanya Tuhan. Karena di situ kita semakin berkurang dan Dia semakin bertambah. Saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, Lukas 15 ini berarti Tuhan sedang memberitahu apa yang menyukakan hatinya. Saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Saya tidak mengecilkan pelayanan di gereja tentunya. Karena pelayanan di gereja itu perlu untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi jangan sampai menjadi pusat yang salah dalam kehidupan kita. Kita nyanyi dengan bagus, terus kita bilang, Tuhan pasti senang dengan nyanyian saya. Ya Tuhan senang, tapi Tuhan lebih senang kalau kita pimpin orang datang kepada Dia. Saya menyimpulkan bahwa Lukas 15 ini berarti Tuhan sedang memberitahu apa yang menyukakan hatinya. Bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar persembahan. Itu semua Tuhan punya. Namun Dia belum punya hatimu yang melekat kepada apa yang ada di dalam hatinya. Kita makan nasi padang pagi hari ini gak apa-apa ya saudara ya. Dia sedang mengajarkan, apa yang lebih menyenangkan hati saya adalah ketika engkau mengerti apa yang ada di dalam hatiku. Ketika hatimu mengerjakan apa yang ada di dalam hatiku. Ketika hatimu melekat dengan apa yang hatiku inginkan. Melihat orang dipulihkan, melihat orang datang kepada Tuhan, mendoakan mereka, menjangkau mereka, menolong mereka, memimpin mereka. Untuk datang kepada Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Sumber daya yang kita punya saudara-saudara. Alasan pertama, kenapa kita harus memimpin orang datang kepada Tuhan. Karena itu kesukaan Yesus dan kesukaan sorga. Alasan yang kedua, karena panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Terutama memimpin orang untuk mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ada banyak ayat tentang hal ini saudara-saudara. Tapi Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, kata Yesus. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Perhatikan ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, garis bawahi dan highlight perkataan Tuhan Yesus bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bayangkan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi dan dia katakan, hei selain kamu ada lagi kawanan domba lain. Dan mereka juga harus dibawa masuk ke dalam kawanan ini. Supaya mereka menjadi satu kandang dan satu gembala. Apa yang Yesus sedang katakan? Yesus sedang katakan, hei, keselamatan bukan cuma untuk orang Yahudi.
Tapi keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Sampai kepada segala suku bangsa. Oh saudara-saudaraku, Tuhan gak mau cuma orang Yahudi yang diselamatkan. Tuhan mau orang-orang non-Yahudi, orang Indonesia. Tuhan gak mau cuma hanya satu suku di Indonesia yang diselamatkan. Mentang-mentang di daerah Maluku pertama kali masuk GSJA, Maluku saja yang kenal Tuhan. Enggak. Tuhan mau orang Aceh diselamatkan. Tuhan mau orang Minangkabau diselamatkan. Tuhan mau orang Bugis diselamatkan. Ada 700 suku bangsa di negara kita, saudara-saudara. Tuhan bilang, aku harus tuntun mereka yang di luar kamu ini, yang ada di luar sana, sejauh ada geografinya, ada orang tinggal, daerahnya, itu mesti dibawa masuk ke dalam kandang ini. Sehingga mereka satu gembala dengan kalian bersama-sama. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang Yesus maksudkan adalah bangsa non-Yahudi. Yang Yesus maksudkan adalah tetanggamu yang beda suku dengan engkau. Yang Yesus maksudkan adalah tukang sayurmu, mertuamu, anakmu. Semua orang yang kita temukan di sekeliling kita yang sedang hilang dari hadirat Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan. Dan dia katakan itu harus dituntun melalui kita orang-orang yang percaya. Karena Yesus secara fisik udah gak ada. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya bekerja di dalam kita untuk menjangkau mereka. Menurut Yesus mereka harus dituntun. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan dan Raja. Yang dipanggil untuk merealisasikan visi Tuhan. Dan dia berjanji untuk yang satu ini dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan ini harus jadi goal gereja, saudara. Karena ini adalah panggilan bukan pilihan. Katakan panggilan. Ini panggilan kita, saudara. Ada satu kalimat yang cukup pedas ini, saudara. Tapi ini bagus. Cabai itu vitamin C ya, benar ya. Sebagai umat Tuhan, tidak meresponi panggilannya adalah sebuah bentuk pemberontakan. Apa rasanya nih ya, punya anak, tapi dia taat sama orang lain. Bahkan dia lebih taat dari sama musuh orang tuanya, coba. Apa rasanya jadi orang tua? Walaupun gak boleh punya musuh ya, tapi kadang-kadang dalam hidup ini orang memusuhi kita. Apa rasanya kita panggil dia datang malah dia pergi. Saya belum punya anak biologis, tapi saya sudah merawat bayi sampai ada satu ponaan yang saya ikut rawat sudah merit 2 minggu yang lalu ya. Saudara, saya panggil kalau pergi ke mall kan gendong sampai 8-9 jam itu sepanjang hari. Waktu umur 2-3 tahun itu kan gak bisa digendong terus, mesti dilepas kan dia jalan. Hey Michelle, jangan ke sana, ayo kita mau pulang. Kalau cicinya dia langsung ikut. Adeknya, anak cowok, Matthew, ayo, tinggal lo nanti, tinggal lo. Saya jalan ke kiri, dia jalan ke kanan, saudara-saudara. Apa rasanya? Punya murid namun tidak dengar kata gurunya, malah mendengarkan kata guru-guru palsu. Apa rasanya punya bawahan namun tidak bekerja untuk kepentingan perusahaan, malah menguntungkan perusahaan yang ada di seberang. Apa rasanya, saudara-saudara? Itulah yang terjadi. Ketika umat Allah tidak melakukan panggilannya, Tuhan panggil kita, tapi kita slow aja. Kita masih berjalan dengan keinginan kita. Kita masih berjalan dalam kehendak kita. Oh itu mah urusannya pendeta itu. Nggak ada saudara. Di Alkitab nggak ditulis itu. Bahkan kata pendeta juga nggak ada di dalam Alkitab. Coba cari kalau ada. Nggak ada saudara. Semua orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah Raja. Semua orang juga harus ada di dalam panggilannya. Kita bukan saja bangga menjadi kepunyaan Tuhan. Wah. Sudah bangga jadi kepunyaan Tuhan? Aku milik kesayangan Tuhan. Apalagi kalau lagi mellow. Aku biji matamu Tuhan ya. So what?
Yang dibaca selalu Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang begini loh firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, hai yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milik kepunyaanku, kata Tuhan. Dan kita mellow dengan itu. Kita nyaman dengan itu. Tapi kita lupa bagaimana orang yang dimiliki Tuhan harus hidup untuk pemiliknya. Senang disebut sebagai orang yang dikasih, orang yang ditebus milik kepunyaan Allah. Namun kita perlu tahu cara hidup sebagai milik Tuhan, saudara. Dan Israel gagal. Israel gagal. Dan itu cukup. Sebagai umat perjanjian baru, Tuhan tidak pernah akan gagal kali ini. Lewat hidup saudara dan saya. Sebagai umat perjanjian baru kita juga tidak mau gagal kali ini sebagai umat Allah, amin. Saya mau bacakan ayat ini yang beberapa mungkin minggu lalu menjadi WPDA saya. Ini sangat bikin saya bertobat saudara-saudara. Hosea pasalnya yang keempat. Kitab Hosea pasalnya yang keempat. Ini kegagalan Israel. Ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang gurun dan burung-burung di udara bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku ini hai imam, kata Tuhan. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Itu firman Allah kepada umat Israel lewat Nabi Hosea. Tuhan marah. Karena umat Israel mengabaikan Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Saudara. Mereka mengabaikan Tuhan. Kerinduan Tuhan diabaikan. Hati Tuhan untuk memiliki sebuah umat tebusan, umat yang kudus, umat yang menyembah kepada Allah itu gak dipedulikan sama mereka. Tuhan rindu punya sebuah umat yang melakukan kehendaknya di atas muka bumi ini. Dan itu diabaikan oleh orang Israel. Dan Tuhan marah. Baik umatnya Tuhan marah, imamnya juga Tuhan marah. Kenapa? Karena imam tidak mengajar orang Israel pada waktu itu. Kalau saudara baca satu pasal ini, kita akan menemukan bahwa imam tidak mengajar orang Israel karena mereka mendapat keuntungan kalau mereka nggak ngajar justru. Apa sebenarnya saudara? Sebenarnya mereka sedang dibuat mabuk oleh dunia. Semua sumber daya yang Tuhan sediakan malah dihabiskan untuk memuaskan diri sendiri. Untuk hobi mereka, untuk kesenangan mereka, untuk kepuasan mereka. Mereka gak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Jangan jadi umat yang berontak terhadap Allah. Mungkin kita katakan, saya gak berontak. Enggak, saya gak pernah berontak, saya hadir ibadah hari Minggu. Saya WPDA. Saudara, tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu. Tidak ada perubahan dalam tujuan kita. Tidak ada perubahan dalam prioritas kita. Tidak ada perubahan dalam kesukaan kita. Tidak ada perubahan dalam pengaturan-pengaturan keuangan kita. Meskipun kita sudah terima Yesus. Tidak terlihat sama sekali tujuan Tuhan dalam agenda-agenda hidup kita. Kerja ya kerja aja gitu. Tidak membawa pesan kerajaan di dalam pekerjaan kita. Hidup ya jalanin setiap hari seperti itu aja. Tidak ada terbersit sedikit pun kepedulian. Aku ada di kantor ini supaya jadi berkat. Aku ada di toko ini supaya jadi berkat. Supaya orang yang dagang dengan saya mereka melihat bagaimana nilai-nilai kerajaan sorga. Dan akhirnya mereka bisa dituntun. Tidak ada kepedulian sedikit pun orang-orang yang udah
udah mau binasa untuk berdoa bagi mereka. Untuk menawarkan bagaimana kalau saya doakan supaya kamu tenang. Supaya kamu damai. Karena mengingat ada sumber daya sorga di dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara. Sekalipun kita sudah mengaku Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Mari tunjukkan perbedaan itu. Berharga kematian Yesus bagi kita semua, amin. Karakter kita, mari kita perhatikan saudara-saudara. Mari kita selaraskan karakter kita dengan karakter Tuhan. Mari kita selaraskan prioritas kita dengan prioritas Tuhan. Mari kita buat penting apa yang bagi kita karena itu penting bagi Tuhan. Mari kita selaraskan apa yang menjadi kepedulian kita bahwa itu adalah kepedulian Tuhan, saudara. Dan itulah perubahan hidup yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan perubahan hidup ini akan memberikan kita kuasa yang sangat besar untuk mengalami perubahan peran, yaitu kita mulai menjangkau, kita mulai mendoakan, kita mulai kandung dalam roh kita orang-orang yang kita ingin bawa dan pimpin kepada Tuhan Yesus. Berubahlah demi keselamatan orang lain. Berubahlah demi agenda Tuhan. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Bertahanlah di dalam kesulitan dengan nilai-nilai kerajaan sorga demi kerajaan sorga. Dan saya simpulkan saudara-saudara, kita dipanggil untuk memimpin orang kepada Kristus karena itu mendatangkan kesukaan Raja kita, Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan berikan kita nafas sampai hari ini. Untuk itulah Tuhan memberikan kita kesembuhan. Untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita waktu kita mengalami kondisi yang hampir mati berkali-kali. Dan kita hidup sampai hari ini. Karena Tuhan punya rancangan. Dia ingin kita memimpin orang-orang datang kepadanya. Mereka yang ada di luar lingkaran itu, Tuhan mau tuntun mereka masuk ke dalam lingkaran itu. Supaya mereka mendengarkan Tuhan dan memiliki satu gembala dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.